Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya yakin semua kita selalu ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat sempurna oleh karena penyertaan Tuhan. Namun kalaupun hari ini ada di antara kita yang dalam keadaan kurang baik atau mungkin sama sekali tidak baik, atau mungkin ada di antara kita yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit atau apapun itu, Bapak Ibu Saudara percayalah, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita. Sebab tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup ini tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi apapun keadaan kita hari ini, percayalah semua ini atas seizin daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat keadaan kita menjadi kurang baik atau mungkin kita jatuh sakit atau apapun itu, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi, saya katakan bisa jadi Bapak Ibu Saudara, itu disebabkan oleh karena adanya sampah dalam hidup kita. Sebab yang namanya sampah Bapak Ibu Saudara selama-lamanya itu tidak sehat, tidak baik. Nah, kalau kita simpan itu sampah dalam hidup kita, maka tidak heran hidup kita menjadi berbau busuk. Hidup kita menjadi ya tidak baik. Mungkin bahkan kita menjadi sakit atau apapun itu karena tanpa kita sadari ada sampah yang masih tinggal dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Itu sebabnya tema Indah Bersamamu kali ini saya beri judul Sampah yang Tak Kasat Mata. Sampah-sampah yang mungkin tanpa kita sadari masih ada dalam hidup kita. Dan saya mau ajak kita untuk membuangnya semua itu supaya hidup kita ini menjadi bersih, hidup kita ini menjadi lega, hidup kita ini menjadi wangi, hidup kita menjadi berarti. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang sampah kasat mata ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Roh Kudus, Engkau adalah pengajar dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu, di segala musim dalam hidup kami, Engkau selalu mengajarkan kepada kami tentang hal-hal yang baik yang harus kami kerjakan, hal-hal yang baik yang harus kami pikirkan. Namun dunia mengkontaminasi semuanya itu, sehingga seringkali tanpa kami sadari, di hati kami ada tersimpan banyak hal-hal yang tidak baik, yang mengotori pikiran dan hati kami, sehingga kami mengalami banyak hal yang sama sekali tidak menyenangkan dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini karena kami memohon pertolongan daripadamu supaya kami dapat mengatasi dan mengubah hidup kami, membuang semua sampah-sampah yang masih ada tersisa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya ini. Berbicaralah kepada setiap kami mau mendengarnya. Haleluya, amin. Efesus 4 Bapak Ibu Saudara, Efesus 4 ayat ke-17 sampai ke-32. Sebab itu kukatakan, dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segalanya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saya kutip sekali lagi ayat yang ke-31, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan sampah kasat mata? Yaitu ayat ke-31, segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Sebuah benda yang pasti ada di rumah setiap orang. Saya pastikan di seluruh bumi ya Bapak Ibu, seluruh dunia dimanapun. Yang pasti ada itu adalah tempat sampah, bukan? Setiap hari kita membuang ke dalamnya pelbagai kotoran. Entah itu kotoran kantoran, entah itu kantoran rumah tangga, atau apapun, seperti plastik pembungkus makanan, kulit buah-buahan, sobekan kertas, tisu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Adanya tempat sampah membuat rumah kita bersih tentunya. Itu sebabnya kita memerlukan banyak tempat sampah di setiap sudut dari rumah kita. Kotoran tidak mengendap, tetapi dibawa keluar, lalu dibuang jauh-jauh. Tidak ada orang yang menyimpan sampah, tetapi yang ada dibuang jauh-jauh. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, di kehidupan ini ada sampah yang tidak kasat mata. Sampah-sampah yang tadi saya sebutkan tentunya sampah-sampah yang kasat mata, terlihat dengan jelas. Namun ada sampah yang tidak kasat mata, tidak bisa terlihat. Mengapa dikatakan tidak kasat mata atau tidak terlihat? Karena wujudnya bisa merupakan kepahitan. Wujudnya bisa merupakan kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Nah, Bapak Ibu Saudara, namanya juga sampah. Maka sudah seharusnya kita buang semua. Namun herannya, banyak dari antara kita malah menyimpannya baik-baik di dalam hati kita. Menyimpannya baik-baik dalam hati kita. Saya memang sudah memaafkan dia, tapi saya tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dia sudah buat dalam hidup saya.
istilahnya itu sama aja bohong, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang menyimpan sampah di dalam hati kita. Dan untunglah Daud tidak termasuk orang-orang yang seperti demikian. Selama hidupnya Daud tidak pernah melakukan kesalahan kepada Saul. Bahkan dia mendukung Saul sepenuhnya. Bahkan dia memperlakukan Saul dengan begitu hormat. Namun apa yang ia dapat? Saul justru membencinya. Bahkan ia memburu Daud untuk membunuhnya. Bukan mungkin ya Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua kita pernah merasakan dan mengalami hal seperti ini. Saya nggak habis pikir ya, saya udah buat baik banget sama orang itu, tapi kenapa kok dia begitu sama saya? Dan saya rasa semua orang pernah mengalami ini. Saat itu iblis melemparkan kepada Daud sampah, yaitu kepahitan. Dia boleh pahit nggak? Bisa pahit lah, dia udah buat baik, dia hormat dan semuanya, tapi dia dibenci, bahkan mau dibunuh. Ada alasan bagi Daud untuk kepahitan. Ada alasan bagi Daud untuk marah. Namun apa yang diperbuat oleh Daud? Ia membuangnya. Ia membuang sampah yang sudah dilemparkan iblis kepadanya. Daud tetap bersikap baik kepada Saul. 2 kali dia memperoleh kesempatan untuk membunuh Saul, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang mungkin berkata, wah ini kesempatan bagus ini untuk melampiaskan dendam. Tapi itu tidak dilakukannya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia mempunyai kesempatan, Daud menyingkirkan semua sampah sehingga kehidupannya dapat tetap berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah ini menjadi perenungan kita saat ini. Adakah sampah tak kasat mata tertimbun dalam diri kita hari ini? Baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Mari kita koreksi, mari kita berkaca diri, mari kita evaluasi diri. Dan sekiranya ada, sekarang ini saatnya untuk membuangnya. Jangan tunggu, detik ini juga buang semua sampah itu. Singkirkan hawa nafsu, buang semua dusta. Jangan lagi menyimpan kemarahan, tetapi berikanlah pengampunan. Lepaskan diri dari kebiasaan buruk, lalu sebaliknya kenakan kebiasaan baik. Hasilnya, kehidupan kita akan menjadi lebih bersih dan berbau harum di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tetaplah hidup. Jangan biarkan sampah kehidupan membuat diri kita menjadi kotor dan berbau. Teruslah berjuang untuk mengenyahkan hal-hal getir dalam hidup ini. Keluarkanlah semua itu dari dalam diri kita. Sebab kita ini masih hidup. Jangan biarkan sampah yang ada mempengaruhi hidup kita. Tetap semangat, tetap produktif, tetap bahagia.
Sebab hidup itu sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Sebab selama kita hidup, dunia tidak berhenti mempengaruhi kita dengan segala kekhawatiran, ketakutan, dan sampah-sampah yang begitu kotor. Mari enyahkan semua itu dari hidup kita. Kita memang tidak mampu. Itu sebabnya mintalah bantuan Tuhan. Dia pasti akan membuka jalan bagi semua permasalahan hidup kita. Life is really simple, but we insist on making it complicated. Saya rindu untuk mengajak kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan lewat pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia mungkin hari ini berusaha untuk menarik dan menjauhi kita dari kasih Tuhan. Dunia menawarkan banyak hal dalam pandangan kita, sehingga kita seringkali mundur teratur daripada Tuhan, dan kita biarkan kita tenggelam dengan dunia ini, sehingga sampah-sampah itu masuk dalam hidup kita dan membuat kita kehilangan sukacita damai sejahtera yang sesungguhnya. Kalau itu yang sedang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, sebab hanya di dalam Dia kita akan memperoleh pengharapan yang sejati. Di dalam Dia kita memperoleh sukacita damai sejahtera itu. Itu sebabnya seperti tadi saya katakan, marilah hidup. Dan selama kita hidup, biarlah hidup kita hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu, kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selamanya. Hanya Engkaulah tujuan hidup kami. Hidup kami hanya bagi-Mu. Jadilah pada kami hanya seperti yang Kau ingini. Mari bawa hidup kita di dalam tangan kasih-Nya. Biarkan tangan yang mengambil alih seluruh hidup kita, sehingga tidak ada satu pun yang dapat menguasai hidup kita, sehingga kita dapat membuang semua sampah-sampah yang masih ada dalam pikiran dan hati kita hari ini. Dan biarkan Dia memproses kita, memurnikan kita. Kalaupun hari ini seakan-akan kita sedang berada dalam dapur api, karena kita percaya sebagaimana Ayub berkata, kalaupun Dia memurnikan aku, akan keluar seperti emas. Haleluya, haleluya. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami akui hati kami begitu rapuhnya, sehingga seringkali kami tidak mampu untuk menjaganya dari keretakan dan kehancuran. Ketika ada seseorang yang menyakiti kami mudah terluka dan menyimpannya dalam hati kami, sehingga tidak butuh waktu yang lama sakit itu berubah menjadi benci, kemudian menjadi dendam. Ketika seseorang membalas kebaikan yang kami tabur baginya dengan melakukan kejahatan kepada kami, dengan kegeraman kami menyimpannya dalam hati kami. Ketika seseorang memperlakukan kami dengan tidak adil, hati kami menjadi hancur berkeping-keping, dan dengan segera kami mulai merancangkan kejahatan untuk membalaskannya. Tuhan, tanpa kekuatan dan campur tangan-Mu, kami tidak akan kuat. Kami tidak akan pernah mampu untuk bertahan. Itu sebabnya berikan kami keikhlasan, kemurahan hati,
untuk menerima, memaafkan, dan mengampuni semua orang yang telah memperlakukan kami dengan tidak semestinya. Sehingga kami dapat membuang semua sampah yang ada dalam hati kami, yang selama ini kami simpan baik-baik. Sebab kami yakin ketika kami membuang semua sampah itu, kami dapat berjalan dengan ringan di kehidupan ini. Bantu kami ya Tuhan, biarlah di hati kami hanya ada menyimpan janji-janji-Mu dan kebenaran akan firman-Mu yang akan membuat hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.